Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anton Kuncoro, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 dengan prodi Pendidikan Fisika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penuangan ide pada topik 5, bagian demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan yang memerdekakan, begitu ya. Baik, di sini nanti saya akan membahas dengan singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas begitu ya. Nanti di akhir saya memberikan opini saya terkait materi ini begitu ya. Baik, yang pertama ketika kita membahas pendidikan yang memerdekakan, kalau konteksnya adalah Indonesia begitu ya, maka kita tidak akan jauh-jauh dari beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu ya. Setidaknya ada 3 pemikiran yang kemudian saya jadikan sebagai pijakan begitu ya, sebagai batu loncatan untuk kemudian membahas slide-slide berikutnya. Pemikiran yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah usaha untuk menuntun kodrat-kodrat baik dari siswa. Nah, di sini saya menggarisbawahi dan mencetak tebal beberapa kata kunci, yaitu kata menuntun dan kodrat baik. Ketika kita menuntun, berarti kita juga harus perlu untuk menyesuaikan dengan ritme dari yang kita tuntun. Gitu. Nah, kalau konteksnya adalah mendidik, interaksi antara guru dengan peserta didik, maka seorang guru sebagai seorang penuntun ini haruslah dapat memahami ritme dari siswa tersebut, dari peserta didik. Artinya apa? Artinya guru memahami karakteristik dari peserta didik tersebut. Kemudian kata kunci yang berikutnya adalah kodrat-kodrat baik. Nah, kodrat-kodrat baik itu diartikan sebagai sebuah kecenderungan-kecenderungan, modalitas ataupun bakat begitu ya, bakat dari peserta didik. Nah, di sini ada kata baiknya begitu ya, kodrat baik. Artinya apa? Artinya tidak semua kodrat itu baik, ada kodrat buruk dan ada kodrat baik. Nah, tugas seorang guru adalah menuntun kepada kodrat yang baik itu tadi agar tumbuh dan berkembang. Itu adalah pemikiran yang pertama yang saya jadikan sebagai batu loncatan untuk kemudian membahas selanjutnya. Yang kedua adalah pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Nah, ini ada 3 kata kunci yang saya garis bawah. Yang pertama adalah persemaian, yang kedua adalah benih atau benih-benih, yang ketiga adalah kebudayaan. Persemaian berarti apa? Pendidikan itu ibarat sebuah usaha untuk menumbuhkan begitu ya. Tempat untuk menumbuhkan. Misalnya suatu ladang begitu ya. Itu tanahnya sudah disiapkan agar kelak nanti akan diberi benih-benih atau biji-bijian yang kelak nanti akan tumbuh begitu. Nah, ini pun juga sama konsepnya. Berarti pendidikan itu adalah usaha untuk menumbuhkan benih-benih kebudayaan. Benih-benih ini berarti adalah siswa-siswa kita begitu. Kebudayaan yang dimaksud sebagai kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa dari masyarakat sekitar begitu ya. Artinya apa? Artinya ini saya memahaminya 2 hal. Yang pertama, pendidikan itu mestilah harus memahami dengan kondisi sosiokultural. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pendidikan itu dapat memberikan dampak, dapat memberikan efek menciptakan kondisi sosiokultural. Jadi yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi sosiokultural, begitu ya, di mana anak ini sebagai sebuah benih yang ditumbuh kembangkan di dalam sebuah lingkungan, di dalam sebuah media, begitu, yang harus menyesuaikan dengan medianya ini, gitu ya, harus menyesuaikan dengan medianya atau kondisi sosiokulturalnya. Nah, atau bahasanya mungkin kalau Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman harus menyesuaikan itu. Nah, pemikiran yang kedua artinya apa? Implikasi dari pernyataan ini menurut saya adalah pun pendidikan juga dapat menciptakan kondisi sosiokultural gitu. Jadi selain dia itu harus menyesuaikan dengan kondisi sosiokultural,
kelak nanti dari proses pendidikan ini akan menciptakan kondisi sosiokultural yang baru lagi gitu. Jadi transformasi dalam suatu pendidikan itu berlaku di situ. Itu adalah pemikiran yang kedua. Pemikiran yang ketiga, nah ini yang mungkin harus benar-benar dipahami, terutama bagi kami seorang yang mengaku calon guru profesional begitu ya, yaitu selayaknya seorang pengukir yang memahami dengan betul karakteristik kayu yang akan diukir gitu ya. Seorang pengukir itu kan paham betul, oh kayu seperti ini nanti ukirannya seperti ini, seratnya seperti ini gitu. Pendidik pun haruslah dapat memahami karakteristik dari siswa dalam rangka untuk menumbuh kembangkannya, untuk mendidiknya. Nah, jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang pengukir, sebagai seorang pemahat, sebagai seorang seniman ukir. Nah, cuman bedanya kalau pengukir itu yang diukir itu kayu, ya kan? Nah, kalau guru itu nanti yang diukir itu apa? Siswa. Artinya diukir itu adalah dididik, dituntun, dibantu, dibina, ditumbuh kembangkan. Apanya? Ya tadi kodrat-kodrat baiknya. Jadi kita berangkat dari 3 pernyataan atau 3 pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, lantas kita mulai masuk pada pengertian pendidikan yang memerdekakan. Kira-kira pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang seperti apa? Nah, pendidikan yang memerdekakan itu dapat dipahami sebagai pendidikan yang memberikan ruang, jadi memberikan ruang kebebasan kepada pendidik maupun peserta didik. Artinya orang-orang yang terlibat secara langsung di dalam pendidikan itu untuk mengaktualisasikan dirinya, mengekspresikan kecenderungan serta ide-idenya. Jadi di situ mendapatkan kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, mengekspresikan kecenderungan, serta mengekspresikan ide-ide yang dimiliki. Kemudian pendidikan yang memerdekakan artinya juga adalah pendidikan yang memberikan pilihan kepada pendidik dan peserta didik untuk menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan dan tanpa diiringi dengan rasa keterpaksaan. Nah, di sini ada kata kunci yaitu pilihan, kemudian kebutuhan, dan tanpa paksaan. Jadi ada pilihan-pilihan, bebas memilih, kira-kira yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Dan di situ nanti akan menyebabkan perasaan senang tanpa paksaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang memerdekakan, ujung-ujungnya nanti adalah pendidikan yang dalam rangka memanusiakan manusia. Sehingga nanti dalam prosesnya akan membentuk manusia yang seutuhnya, seperti itu. Nah, lantas salah satu indikator pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang berpihak pada peserta didik tadi ya, kemudian memberikan pilihan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, artinya nanti akan ada istilah yang disebut sebagai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, yang dimaksud sebagai pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu adalah pendidikan yang dapat memahami kebutuhan peserta didik, kemudian memahami karakteristik unik dari masing-masing peserta didik, minat bakatnya, serta sebagai seorang pendidik itu mempunyai kemauan untuk membimbing dan menumbuh kembangkan. Jadi ada beberapa kata kunci ini yang saya cetak tebal. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga minat bakat, dan ada kemauan untuk membimbing. Nah, kebutuhan artinya sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan oleh peserta didik untuk dia menjadi manusia yang seutuhnya, begitu ya. Karena bisa jadi nanti ada beberapa hal kebutuhan satu dengan dua yang lainnya peserta didik itu nanti berbeda-beda. Nah, nanti kebutuhannya itu mungkin saja akan berbeda-beda. Kemudian karakteristiknya juga nanti berbeda, minat bakatnya juga berbeda. Nah, untuk itu guru harus mengetahui itu semua, baru kemudian bisa melakukan bimbingan dan harus punya kemauan untuk membimbing gitu. Karena sekedar untuk mengetahui saja tapi tidak ada kemauan untuk membimbing, ya sama saja nanti tidak bisa tertumbuh kembangkan begitu ya kodrat baik itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai catatan dan opini pribadi saya mengenai konsep pendidikan yang memerdekakan dan pendidikan yang
berpihak pada peserta didik. Poin pertama yang menjadi catatan saya adalah kemerdekaan harus dimaknai secara bijaksana dan diimplementasikan secara bijaksana juga. Artinya apa? Kemerdekaan itu bukan berarti adalah kebebasan yang seluas-luasnya. Artinya kebebasan yang tidak mengenal batas-batas. Itu bukan. Apalagi kalau kemerdekaan konteksnya adalah dalam pendidikan. Tentu saja bukan. Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan itu adalah kemerdekaan dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu apa? Menjadikan manusia yang seutuhnya. Jangan sampai dengan prinsip kemerdekaan ini justru nanti kontraproduktif dengan tujuan besar tadi, yaitu menjadi manusia yang seutuhnya tadi. Justru malah kalau bahasa Jawanya justru malah sak gelemi dhewe, itu justru malah jangan seperti itu. Nanti outputnya nanti titik akhirnya bukan menjadikan manusia seutuhnya, justru nanti menjadikan manusia yang tidak utuh, gitu ya, tidak paripurna. Justru malah tidak tercapai tujuan besarnya itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, humanisme. Nah, sebenarnya tadi kan ujung-ujungnya pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik itu diinspirasi oleh filsafat humanisme gitu ya. Nah, humanisme itu sebenarnya menurut opini pribadi saya itu berpotensi menimbulkan bias dan ukuran yang tidak standar begitu. Ukurannya beda-beda. Ukuran humanismenya orang Jawa itu nanti bisa jadi berbeda dengan ukuran humanismenya orang Batak begitu ya. Atau bahkan apalagi dibandingkan dengan ukuran humanismenya mungkin katakanlah orang Afghanistan ataupun orang Amerika Serikat. Itu nanti akan berbeda-beda. Meskipun konsep humanisme itu beberapa berpendapat itu bisa dipahami secara universal. Selama dia manusia, maka kita bisa memahaminya sebagai sesama manusia. Iya, betul. Tapi manusia itu kan punya dimensi tempat, dimensi lingkungan. Nah, itu nanti yang membuat mereka akan berbeda-beda ukuran standarnya. Nah, untuk itu, opini saya, diperlukan sebuah ukuran yang standar, ukuran yang benar-benar universal. Nah, itu nanti lari ke poin yang nomor 3, ukuran yang universal tadi. Sebagai seorang yang beragama, sebagai seorang insya Allah sebagai seorang muslim, itu ukuran standar yang dimaksudkan adalah ukuran dari Sang Pencipta kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut saya agar potensi biasnya ini menjadi kecil, maka kita perlu merujuk pendidikan yang memerdekakan dan pendidikan yang berpihak itu sebenarnya pendidikan yang seperti apa sih? Kalau menurut saya itu nanti muaranya adalah pendidikan yang sesuai dengan apa yang dimaui oleh pencipta kita, oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang menjadikan Allah itu ridho. Percuma kalau kita menerapkan kemerdekaan, kita menerapkan konsep keberpihakan pada peserta didik, tapi ternyata outputnya nanti lepas dari konsep mengenai keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti juga sama saja. Nah, itu adalah catatan saya, dan terakhir saya punya satu quotes yang dari seorang penulis buku. Judul bukunya adalah Walking with God in the Classroom. Ya, jadi berjalan bersama Tuhan dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas begitu ya, oleh seorang penulis namanya Brummelen. Nah, beliau pada kesimpulannya beliau berpendapat seperti ini. Inilah yang saya percaya bahwa semestinya pendidikan itu terselenggara dengan prinsip God Center, berpusat pada Tuhan, bukan student centered ya. Di sini dikatakan God centered. Kemudian teacher directed. Nah, artinya teachernya itu nanti akan mengarahkan, dan student oriented. Nah, di sini keberpihakan pada peserta didik. Orientasinya adalah bagaimana kita fokus menumbuh kembangkan peserta didik agar menjadi pribadi yang paripurna, pribadi yang dimaui atau yang diridhoi oleh pencipta kita. Jadi mungkin seperti itu opini saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk berdiskusi. Silahkan bertukar pikiran, berbeda pendapat tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memantik
rekan-rekan yang menyimak video ini agar bisa tumbuh dialog dialektis begitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.